al-waqfut tamu wa fihi khamsatu dhabit. Bab keempat yaitu waqaf tam. Ya, waqaf tam ini nanti terbagi menjadi 5 dhabit, 5 kaidah. Nah, ngulang terlebih dahulu ya. Dulu kita belajar bahwa waqaf ikhtiyari itu terbagi menjadi berapa? 3 ya. Waqaf ikhtiyari, al-ikhtiyari terbagi menjadi 3, bukan 4 kalau di sini ya. Ada tam, kemudian ada kafin, kemudian jaiz, terakhir hasan. Satu lagi apa? Ya, qabih. Baik. Nah, nanti kalau yang disebutkan Imam Ibnu Jazari ada 3, kafin sama hasan, terus qabih begitu. Kalau qabih ini sebenarnya bukan bagian daripada waqaf, tapi bagian yang harus dihindari gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan sekarang ke waqaf tam. Ya. Apa itu waqaf tam? Di bab keempat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, ad-dhabitu al-awwalu, dhabit yang pertama, la ya'rifu waqfat tamam illa nahwiyun alimun bit tafsir, alimun bil qiraat, alimun bil lughati allati nazala biha al-Qur'anul Karim. Nah, ini kaidah pertama yang diberikan oleh penulis. Apa kata beliau? La ya'rifu, seorang tidak akan mengetahui waqfat tamam atau waqfat tam. Seorang tidak akan mengetahui waqaf tam illa, kecuali siapa? Nahwiyun, ahli nahwu. Ahli nahwu. Alimun bit tafsir. Apa alimun bit tafsir? Paham tentang tafsir. Alimun bil qiraat, tahu tentang qiraat. Alimun bil lughati allati nazala bihal Qur'anul Karim, dan yang terakhir adalah paham tentang bahasa yang Al-Qur'an turun dengan bahasa tersebut, yaitu bahasa Arab. Nah, jadi ini diantara syarat kalau kita ingin mengetahui waqaf tamam atau waqaf tam, syaratnya apa? Paham nahwu, paham tafsir, tahu qiraat, tahu bahasa Arab secara umum, mulai balaghah, shorof, dan lain sebagainya. Nah, itu ya yang disebutkan oleh penulis. Jadi memang ketika kita belajar ilmu waqaf, untuk menentukan di sana tam, di sana kafin, di sana hasan, itu di antara alat-alat keilmuan yang harus dipelajari itu bahasa Arab, tafsir, qiraat. Ya, tafsir qiraat. Bahkan nanti di dalam belajar Al-Qur'an itu, di dalam belajar ilmu waqaf, nanti akan bisa berpengaruh kepada pelajaran-pelajaran yang tadi ya, nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Nanti anak kasih contoh ya. Bentar. Contohnya di mananya? Kemarin sama anak tidak dijelaskannya di sini. Nah, kaitan wakaf dengan ilmu yang lain. Contoh misalkan praktek ya, coba kita praktek tatbik wakaf. Antum lihat di surah Al-Imran. Nah, jadi nanti perbedaan tafsir seseorang itu bisa merubah kepada cara berhenti, kepada wakaf dan ibtidanya. Contoh misalkan nanti ya, kenapa kita harus mengetahui tafsir?
Karena nanti perbedaan tafsir bisa beda cara berhenti. Antum lihat di surah Al-Imran ayat ke-7. Ya, Al-Imran ayat ke-7. Nah, di sana ada lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Nah, pada illallah di sini, nah nanti ada terjadi perbedaan cara wakaf. Pertama, berhenti di Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti. Kemudian langsung lanjut. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ya, sampai rabbina. Itu cara berhenti yang pertama. Cara kedua, berhenti pada warrasikhuna fil ilmi, pada ilmi. Nah, berhenti yang kedua, berhenti pada ilmi. Ya. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Nah, gitu ya. Nah, kenapa nanti bisa beda berhenti seperti ini? Nah, nanti akan ada pengaruh kepada tafsir. Pertama, antum lihat di sini makna takwil. Makna takwil. Nah, takwil di sini dimaknai pertama ada dua para ahli tafsir memaknai takwil. Pertama, kata para ahli tafsir, takwil di sini adalah haqiqatus syai'. Hakikat sesuatu, inti dari sesuatu. Ya, atau akhir daripada sesuatu atau hakikat satu perkara. Nah, itu dimaknai tafsir itu seperti itu ya para ulama tafsir. Kemudian tafsir yang kedua, takwil di sini adalah tafsir, maksudnya. Tafsir Al-Qur'an. Nah, jadi ada dua pemahaman ya ahli tafsir mengenai tentang takwil. Ada yang memaknai tafsir, ada yang memaknai tadi apa? Hakikat suatu perkara. Nah, kalau yang memaknai menafsirkan haqiqatus syai', hakikat dari sebuah perkara, maka berhentinya di Allah. Karena tidak ada yang mengetahui sesuatu, ya hakikat daripada sesuatu, akhir daripada sesuatu kecuali siapa? Allah. Sedangkan ar-rasikhuna, orang yang ya kuat. Jadi dalam keilmuannya, nah itu tidak mengetahui hakikat daripada sesuatu karena ini makhluk. Nah, gitu. Maka berhentinya harus di Allah. Taib, itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, kalau takwil di sini dimaknai tafsir, maka boleh kita melanjutkan sampai warrasikhuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dan tidak ada yang mengetahui tafsirnya itu, tafsir Allah, kecuali siapa? Allah dan orang warrasikhuna fil ilmi, ini para ulama. Ya, yang mendalam keilmuannya, yang mengetahui tentang ayat-ayat muhkamat atau juga mutasyabih. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti konsekuensi berhenti bisa berbeda karena beda tafsir. Contoh yang kedua. Nah, antum lihat di surah Al-A'raf ayat 172. Antum baca qalu bala syahidna. Nah, ini kira-kira berhentinya di bala atau di syahidna? Baik. Nah, nanti para ulama waqaf berbeda pendapat antara berhentinya ini. Ada yang mengatakan qalu bala, pada bala. Berhentinya di lafaz bala. Kenapa di lafaz bala? Nah, nanti kita jelaskan. Itu pertama ya. Jadi ada nanti para ulama waqaf yang mereka berpendapat berhentinya itu di bala. Kemudian juga ada para ulama waqaf yang mengatakan berhentinya itu jangan di bala, tapi harus di syahidna. Nah, ternyata ketika kita cari ya kenapa para ulama waqaf berbeda pendapat cara berhentinya, terdapat perbedaan tafsir. Nah, nanti kalau antum lihat di dalam tafsir qalu bala syahidna ini ada yang menafsirkan lafaz syahidna itu adalah qaulul malaikat, perkatanya para malaikat. Jadi nanti di sebelum manusia dilahirkan di bumi ya, dilahirkan. Nah, nanti kan terjadi dialog, perjanjian
Ya, terjadi perjanjian. Nah, ditanya nanti, alastu birabbikum. Ya, alastu birabbikum. Nah, nanti bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Qalu, maka mereka menjawab, nah, bala. Mereka menjawab bala, betul. Kemudian syahidna di sini adalah qaulnya malaikat. Maka kami para malaikat menyaksikan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Gitu ya. Taib. Kemudian maka kalau yang berpendapat di sini syahidna di sini adalah perkataannya para malaikat, maka berhentinya itu di lafaz bala. Qalu bala, karena bala di sini ya dua ungkapan yang berbeda. Balanya itu ungkapannya dzurriyyatu Adam, sedangkan syahidna ini ungkapannya para malaikat. Sehingga nanti berhentinya di bala. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, gitu ya. Tapi kalau di sini dimaknai yang mengatakan bala syahidna di sini adalah dzurriyyatu Adam, keturunan Nabi Adam atau anak yang akan nanti dilahirkan tersebut. Dua-duanya ini perkataan dzurriyyatu Adam, bala baik bala atau syahidna. Maka berhentinya jangan di bala, tapi harus di syahidna. Gitu. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat berhenti di syahidna karena ini qaul, ya, ungkapan keturunan Nabi Adam atau anak Nabi Adam yang nanti terjadi dialog ya sebelum dilahirkan ke muka bumi di sini. Gitu ya. Baik. Nah, ini perbedaan tafsir bisa mengakibatkan beda cara berhenti. Sedangkan yang tadi, mana yang lebih afdal? Lebih afdal di sini takwil di sini dimaknai adalah haqiqatus syai'. Maka berhenti di sini. Wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Baik. Nah, kemudian nanti ada perbedaan dengan ilmu qiraat. Contoh di sini lihat, perhatikan sama antum di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 271. Ini pentingnya kita belajar ilmu qiraat agar nanti kita tahu cara berhentinya bagaimana dan bisa ada perbedaan antara para ulama karena beda qiraat. Nah, perhatikan di sini. Pada kata yukaffir, ya rada kudu mikirnya. Pada kata yukaffiru, di sini terdapat perbedaan cara baca para ahli qiraat. 3 ya. Ada 3 cara baca. Pertama, dibaca dengan lafaz yukaffiru. Yukaffir dulu. Nukaffir pakai dijazmkan. Yang kedua dibaca nukaffiru pakai nun ya, pakai domir nahnu. Kemudian yang ketiga yang riwayat Hafs yukaffiru pakai ya. Baik. Nah, di sini lihat sama antum, terdapat 3 cara baca pada lafaz yukaffiru. Ada sebagian yang baca nukaffir, ada nukaffiru, ada yukaffiru. Kalau kita riwayat Hafs bacanya pakai yang ini ya. Pakai domir huwa. Kalau di sini kita pakai domir nahnu. Ya. Nah, kalau yang nukaffir ini dimajzumkan. Nah, gitu ya. Kenapa dimajzumkan di yang pertama? Kenapa dimajzumkan? Karena yukaffir ini kata para ulama bahasa, juga para ulama qiraat ya. Nukaffiru ankum min sayyiatikum ini menjadi jawab syarat dari antum pas belajarnya dari adatus syarat di wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Maka konsekuensi berhentinya tidak boleh berhenti di lafaz khairul lakum. Tidak boleh berhenti di lafaz khairul lakum. Ya, kenapa tidak boleh berhenti di lafaz khairul lakum?
Karena ada di sini jadi jawab syarat. Fahuwa yang pertama fahuwa khairul lakum, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, jawab syarat. Ada syaratnya di sini wa in. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan jika ya apa namanya itu dari awal dulu, in tubdus shadaqat, ya jika engkau menampakkan sedekahnya dengan ditampakkan, ya fa ni'mahi, maka mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau sedekahnya disembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan juga diberikan langsung kepada para fakir miskin, jawab syaratnya ada dua di sini. Fa huwa khairul lakum, ya maka bagi dia apa? Kebaikan bagi kalian, dan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan juga di antara hikmah atau faidah kita berinfak sedekah dengan menyembunyikan itu adalah akan menghapuskan dosa. Nah, jadi wa yukaffir itu jadi jawab syarat. Nah, maka enggak boleh berhenti di khairul lakum, harus disambung sama antum. Nah, gitu ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Nah, seperti itu. Itu bagi yang bacanya nukaffir. Kenapa? Karena jadi jawab syarat. Peraturan di dalam ilmu waqaf, kalau syarat dengan jawab syarat itu jangan dipisahkan, harus disambungkan. Jadi harus dibaca sekaligus. Kalau antum nanti menemukan di dalam baca Al-Qur'an syarat dan jawab syarat. Ya, yang sudah belajar ya, yang belum belajar bahasa Arab tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa, belum paham enggak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan. Adapun yang baca nukaffiru dan yukaffiru, nah ini boleh kita berhenti langsung di khairul lakum. Nah, boleh berhenti di sini, ya. Kenapa? Karena nanti wa yukaffiru ankum atau nukaffiru ankum ini jumlah baru lagi. Jumlah baru. Jadi nanti menerjemahkannya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan orang yang menyembunyikan ya sedekahnya dan juga memberikan kepada orang fakir, maka ya apa? Menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Menyembunyikan itu apa? Lebih baik, khairul lakum. Wa yukaffir, kalau pakai huwa, dan dia yaitu Allah akan menghapuskan ya dosa-dosa kalian. Nah, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan pakai nukaffir dan kami, nahnu kami yaitu Allah, maksudnya akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, maka jumlah wa yukaffir ini atau nukaffir jumlah baru lagi. Jumlah baru, mubtada lagi berarti. Nah, gitu ya. Jadi mubtada di awal lagi, dan wawu di sana nanti wawunya menjadi wawu istinaf ya, seperti itu. Baik. Nah, sehingga nanti cara berhentinya berbeda ketika beda qiraat ya, seperti itu. Contoh yang lain, ya kenapa kita harus belajar ilmu-ilmu yang tadi yang disebutkan ya oleh penulis, yaitu ilmu nahwu misalkan. Nah, contoh di sini, lihat, antum lihat di surah An-Nisa ayat 162. Surah An-Nisa ayat 162. Nah, di sini ada perbedaan cara waqaf wal muqiminas shalah. Wal muqiminas shalah. Ada yang mengatakan katanya waqafnya di sini langsung, waqafnya di sini. Yang pertama, yang kedua, waqafnya jangan di sini, justru harus di sini. Ah, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan waqafnya di wa ma unzila min qablik. Ada yang dilanjut wa ma unzila min qablika wal muqiminas shalah. Nah, antara dilanjut dan tidak dilanjut itu nanti akan merubah persepsi di dalam bahasa, cara ngi'rabnya. Nah, gitu ya. Ini bagi yang sudah belajar bahasa Arab. Nah,
Kalau kita berhenti, misalkan kita baca lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berhenti di sini. Wal muqiminas shalah. Kemudian kita ibtida langsung dari al muqimin. Wal muqiminas shalah. Baik, seperti itu ya. Nah, kira-kira wal muqiminas shalah ini jumlah baru atau ada kaitan bahasa ke lafaz sebelumnya? Ah, gitu. Menurut antum yang sudah belajar bahasa kira-kira. Wal muqiminas shalah ini jumlah baru bukan? Mubtada bukan? Hah? Mubtada bukan? Bukan, ya ini bukan mubtada, tapi ini jumlah baru. Kalau yang berhentinya di wa ma unzila min qablik. Nah, kenapa jumlah baru? Nanti oleh para ulama di i'rab wal muqiminas shalah ini menjadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Mana fiilnya? Fiilnya dimahdhuf, dibuang. Fiilnya dibuang. Apa fiilnya? Amdahu. Amdahu. Jadi aku memuji ya wa al-muqiminas shalah. Itu orang-orang yang melaksanakan salat. Nah, gitu. Maka nanti konsekuensinya karena beda i'rab, yang pertama ulama bahasa pertama meng-i'rab wal muqiminas shalah ini menjadi maf'ul sebagai maf'ul. Maka nanti konsekuensi waqafnya boleh ibtida langsung dari wal muqiminas shalah. Kenapa? Karena wal muqiminas shalah ini jumlah baru lagi. Jadi sudah berakhir ya secara bahasa di lafaz unzila min qablik. Nah, jadi nanti langsung wal muqiminas shalah. Nah, itu ya. Jadi maka di sini boleh ibtida langsung dari wal muqiminas shalah. Sedangkan kalau ada orang yang menggabung dari awal misalkan lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqiminas shalah, digabung misalkan. Maka nanti ada perbedaan i'rab. Maka yang kedua, i'rab yang kedua al-muqimin ini menjadi majrur. Kedudukannya majrur, tandanya ya nun ya, mansub juga sama tandanya ya nun. Kenapa majrur? Ataf kepada bima unzila ilaika. Ataf kepada bima unzila ilaika. Jadi nanti menerjemahkannya berarti akan tetapi orang-orang yang mendalam keilmuannya minhum mereka, di antara mereka ada orang yang beriman. Pertama, orang yang mendalam keilmuannya itu ada orang yang beriman. Pertama. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang rasikhuna fil ilmi ini ada orang yang wal mu'tunaz zakah. Apa? Yang melaksanakan zakat. Ya. Kemudian juga ya ini ya yang diatofkan. Kalau yang tidak diatofkan nanti di bawah ini juga. Di ar-rasikhuna orang-orang yang yang mendalam keilmuannya itu ada orang yang melaksanakan salat ya, yang mengerjakan salat. Nah, kalau yang nanti diatof jadi majrur, nanti menerjemahkannya dan orang akan tetapi orang yang mendalam keilmuannya di antara mereka ada orang yang beriman, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu ya. Dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu dan juga mengerjakan atau melaksanakan sholat. Gitu. Baik, ini perbedaan bahasa. Sehingga nanti seorang yang ingin tahu waqaf di mana itu harus tahu bahasa Arab, yaitu nahwu. Ya, ilmu nahwu. Baik, seperti itu ya. Jadi nanti konsekuensinya beda. Mana yang paling afdol? Kata para ulama yang afdol ini yang rajih wal muqiminas shalah ini sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul ya. Jadi nanti kita waqaf di wima wa ma unzila min qablik. Kemudian langsung mengawali dari wal muqiminas shalah, waqaf lagi
Kemudian dilanjutkan wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Baik, ya. Seperti itu. Kemudian tadi apa lagi? Oleh penulis apa lagi? Paham apa lagi selain nahwu, shorof? Tafsir ya, tafsir sudah. Bahasa qiraat. Ya, cukuplah sampai situ ya. Nanti ada dengan akidah ya, dengan kaitan dengan akidah. Kemarin sudah kasih contoh sama anak. Nah, gitu ya. Juga dengan hukum fikih nanti ada pengaruh ke dalam hukum fikih. Nah, gitu. Baik, ya, ini salah satu taktik ketika kita belajar waqaf. Jadi belajar waqaf ini ya harus tadabbur, harus kita lihat bahasa Arab ya. Harus juga kita melihat tafsir, ilmu qiraat dan lain-lain. Baru nanti kita bisa menyimpulkan berhentinya di mana yang paling kuat. Ya. Jadi tidak asal berhenti saja belajar waqaf itu. Kalau orang yang awam mungkin ya betul. Kita belajar waqaf, orang yang baru belajar asal berhenti di mana yang baik berhentinya. Nah, kalau orang yang sudah tinggi dari itu, kita belajar lagi. Nah, kita harus belajar kenapa harus berhenti di sini. Alasannya. Ya, alasan. Nah, tadi misalkan antum qalu bala syahidna. Nah, kenapa berhenti di syahidna? Antum tadi bisa menjawab karena bala syahidna ini jawaban ya dari ungkapan dzurriyyatu Adam. Sehingga lebih ahsan, lebih bagus berhentinya langsung digabung antara bala syahidna. Nah, gitu ya. Baik. Jadi kita belajar alasannya. Nah, belajar alasan itu di antara keilmuan yang harus dipelajari apa? Nahwu, tafsir, qiraat dan ilmu-ilmu yang lainnya. Baik ya, seperti itu. Kemudian ad-dhabitu as-sani, dhabit yang kedua. Nah, dhabit yang kedua ini menjelaskan tentang definisi waqaf tam. Definisi waqaf tam. Apa waqaf tam? Kata beliau, kullu kalimatin, setiap kalimat. Ya, maksudnya adalah setiap ketika kita berhenti di setiap kalimat, di setiap kata, berhenti pada satu kata, gitu ya. Lam tata'allaq bima ba'daha. Lam tata'allaq bima ba'daha. Dan pemberhentiannya kita itu di pada satu kalimat itu tidak ada kaitan dengan yang setelahnya. Tidak ada kaitan dengan yang setelahnya. Kaitan apa? Lafzon, kaitan lafad, maksudnya adalah kaitan bahasa Arab. Jadi sudah sempurna. Contoh tadi misalkan wal muqiminas shalah, jadi maf'ul, ini lafad pertama lagi, jumlah baru lagi. Nah, jumlah baru itu berarti tidak ada kaitan bahasa ke ayat sebelumnya atau ke lafad sebelumnya. Lam tata'allaq bima ba'daha lafzan wala ma'nan, juga tidak ada kaitan secara makna. Jadi secara bahasa sudah sempurna, jumlahnya sudah sempurna, fi'il, fa'il, maf'ul, jumlah fi'liyahnya sudah sempurna. Yang kedua, jumlah ismiyahnya. Ismiyah contoh mubtada, khobarnya sudah ada. Mubtada, khobar, ya dan lain sebagainya. Ah, gitu. Ya, sudah sempurna dari segi bahasa. Juga tidak ada kaitan dengan yang setelahnya itu atau sebelumnya secara apa? Makna. Jadi secara judul, tema di dalam bacaan Al-Quran sudah sempurna. Tidak ada kaitan dengan ayat berikutnya, tidak ada kaitan dengan lafaz berikutnya. Temanya sudah selesai. Ya. Maka nanti kalau lafaz di sini kita harus belajar bahasa Arab, harus tahu jumlah sempurna itu seperti apa. Ya. Yang kedua, ya, kalau makna di sini kita harus belajar tafsir. Ya. Tafsir itu nanti ada dua, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i. Nah, kalau kita belajar tafsir maudhu'i di dalam surat itu tentang apa saja nanti menjelaskan di Al-Baqarah. Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai ayat keberapa menjelaskan tentang apa.
Ayat kedua sampai berikutnya menjelaskan tentang apa. Nanti dirinci. Nah, jadi itu namanya tema secara makna. Fal waqfu 'alaiha tam, maka kata beliau waqaf di sana ya. Waqaf pada tempat kalimat tersebut itu adalah tamun, namanya adalah waqaf tam. Jadi waqaf tam itu adalah waqaf kita berhenti yang tempat berhentinya itu sudah sempurna, tidak ada kaitan dengan lafaz berikutnya, baik secara bahasa ataupun secara makna. Ya, baik secara bahasa atau secara makna. Contoh misalkan ya, contoh. Misalkan contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah itu nanti ada dua ya, ada ismiyah, ada fi'liyah. Dan juga ada di dalam Al-Qur'an ini jumlah yang dimahdzuf, yang dibuang. Jumlah yang dibuang. Nah, bismillah itu sebenarnya jumlah yang ada yang dimahdzuf. Ya. Karena nanti di sini kalau ismiyah itu bismi jadi apa kedudukannya? Mubtada atau apa? Khobar. Hah? Gitu. Jadi ada jumlah yang dimahdzuf, apa? Fi'il yang di awal. Aqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti di dalam baca Al-Qur'an kita harus paham. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'iliyah, ada jumlah yang dimahdzuf. Biasanya kalau jumlah yang dimahdzuf boleh baca ibtida langsung. Contoh di Al-Qur'an. In kuntum ta'lamun. Nah, ini in kuntum ta'lamun. Ini boleh ibtida langsung dari in kuntum ta'lamun. Karena ada jumlah yang dimahdzuf. Jawab syaratnya tidak ada. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, naon jawab syaratnya? Tidak ada. Maka boleh ibtida karena ada yang jumlah yang dimahdzuf. Contoh yang lain misalkan, haqqan 'alal muttaqin. Nah, biasanya boleh langsung ibtida dari haqqan. Ini juga sama. Ini kedudukannya jadi maf'ul karena diawali dengan haqqan langsung. Ada jumlah yang dibuang. Nah, gitu ya. Di dalam baca Al-Qur'an. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu tam sampai ar-rahim. Sudah tam karena dari segi bahasa sudah sempurna. Dari segi makna tidak ada kaitan dengan ayat berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu ya. Kemudian berarti nanti ibtida dari alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, ibtida dari alhamdu itu ibtida yang bagus, yang sempurna karena memang jumlah sebelumnya sudah sempurna dari segi bahasa juga makna. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Rabb semesta alam. Nah, berhenti di situ boleh tidak waqaf di sana? Boleh ya, karena akhir ayat. Tapi secara peraturan di sini belum tam, belum sempurna di ayat kedua tersebut. Kenapa? Karena nanti ada kaitan dengan lafaz berikutnya Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman jadi daun kedudukannya secara bahasa Arab. Kembali ke mana? Rabbil alamin. Ya, seperti itu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin juga kembali kepada Rabbil alamin. Masih ada kaitan dari segi bahasa juga makna. Maka tamnya itu sampai mana sempurnanya? Dari alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin sampai Maliki Yaumiddin itu tam. Nah, ini waqaf tam di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian lanjut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tam sempurna dari segi bahasa dan juga makna, tidak ada kaitan dengan ayat setelahnya. Juga dari segi bahasa. Itu tam yang ketiga pada lafaz Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian lanjutkan, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Berhenti di situ boleh tidak? Boleh kalau waqaf di sana, tapi jangan kotok ya, jangan kotok. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh berhenti di sana karena akhir ayat
tapi belum tam. Belum tam. Kenapa? Ada kaitan dari segi apa? Bahasa sudah sempurna. Ihdina, tunjukkanlah ke kami ya kepada jalan yang lurus. Sudah ada fiil, fa'il, maf'ulnya sudah ada. Apa yang ada kaitan dengan ayat berikutnya? Makna. Maknanya ada kaitan. Apa itu siratal mustaqim? Nah, apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka tamnya itu dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Nah, itu contoh waqaf tam di surah Al-Fatihah. Ada 4 waqaf tam di dalam surah Al-Fatihah. Basmalah, Ar-Rahim, Ad-Din, kedua Nasta'in, ketiga, keempat adalah Ad-Dhalin. 4 waqaf tam di dalam surah Al-Fatihah. Kenapa tam? Makna bahasa sudah sempurna. Nah, itu dinamakan dengan tam. Nah, itu salah satu contoh waqaf tam. Nah, nanti akan tatbik ya di dobit yang ketiga, akan ada contoh-contoh yang lain. Ciri-ciri waqaf tam. Kemudian ad-dhabitu as-salis. Hukum yang ketiga. Yakunu qabla inqidha'il fasilati wa indaha wa ba'daha wa mawadhi'uhu ghaliban. Kalian perhatikan dhabit yang ketiga ini beliau menjelaskan tentang ciri-ciri waqaf tam. Ciri-ciri waqaf tam secara umum agar kita bisa mengenalinya langsung. Ya, karena untuk menentukan waqaf tam ini tadi harus belajar nahwu, tafsir, juga bahasa Arab. Nah, bagi orang awam bagaimana cara menentukan waqaf tam? Ada ciri-cirinya yang lebih mudah. Nah, ya. Maka beliau mengatakan yakunu, keadaan waqaf tam itu qabla inqidha'il fasilah. Sebelum berakhirnya apa? Fasilah. Ya, sebelum berakhirnya sesuatu ya. Jadi belum terputus. Wa indaha wa ba'daha, yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Ya, jadi maksudnya adalah sebelum sesudahnya itu awal dan akhirnya bagaimana gitu ya. Dari awal sampai akhirnya di mana tam itu. Wa mawadhi'uhu ghaliban, dan tempat-tempatnya itu secara umum kata beliau, pertama, ciri waqaf tam. Disebut tam itu kalau awakhirus suwar, di akhir surat. Setiap akhir surat itu tam. Jadi ketika antum baca satu surat full Al-Fatihah dari awal sampai akhir sudah tam. Baca An-Nas sempurna semuanya, surah An-Nas tam. Al-Falaq, Al-Baqarah dari awal sampai akhir, itu setiap satu surah itu pasti tam secara umum. Secara umum seperti itu. Makanya nanti Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan tentang tahsinul waqfi, memperbaiki waqaf, beliau menganjurkan membaca per surat, bukan potongan ayat di ayat-ayat yang panjang. Gitu ya. Meskipun boleh ya. Boleh, tapi bagi orang yang tidak tahu makna, kalau kita baca ayat-ayat yang panjang, surah-surah yang panjang, ada kemungkinan nanti memulai dan mengakhirinya itu keliru. Karena kata Imam Nawawi, banyak nanti ya orang-orang yang tidak paham tentang makna di sini. Contoh, beliau memberikan contoh. Banyak orang yang mengawali bacaan Al-Qur'an pada wama ubarri'u nafsi. Juz berapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu, juz berapa? Juz 13. Wama ubarri'u nafsi. Nah, tidak semua awal juz itu sudah tam. Ya, perhatikan. Antum berhenti satu juz di akhir, itu belum tentu tam, belum tentu sempurna. Contohnya tadi, wama ubarri'u nafsi. Wama ubarri'u nafsi ini kan awal juz 13, bisa dilihat teman-teman. Awal juz 13 atau 12? 13 ya. Orang tanya dia. Jadi memang belajar waqaf mah nyantum kudu ieu nya, kudu nalungtik, kudu nelaah gitu. Ya, kudu nelaah.
harus nelaah, jadi tidak hanya kita berhenti saja gitu. Tidak asal berhenti gitu. Wama wama bari'u. Ini. Nah, lihat di juz 13. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa antum misalkan kengimaman, kemudian langsung tiba-tiba waladhdallin, wa ma ubari'u nafsi, ya teh nyambung. Ya, jadi antum teu nyambung. Orang yang belum paham ya, oh bagus gitu perjuz ya salatna. Nah, padahal antum salah. Ya salah ibtidana. Orang yang sudah paham terhadap makna nanti akan seserian gitu ya. Nah, kenapa? Karena wa ma ubari'u nafsi ini kan ini ungkapannya imro'atu ajiz. Ya. Istrinya raja yang di zaman Nabi Yusuf, yang menggoda Nabi Yusuf. Nah, kan ini cerita tentang Nabi Yusuf. Ya, qala ma khatbukum terus. Nah, ini masih ungkapannya imro'atu ajiz. Beliau mengatakan wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Ya inna rabbi ghafurur rahim. Nah, ini ya qaul atau ungkapannya siapa? Imro'atu ajiz. Nah, maka di sini nanti kalau kita memulai tiba-tiba di sini tanpa kita tahu awal kisah di awal, antum nanti baca Qur'an teu nyambung, ya, teu nyambung. Meskipun di awal juz. Jadi tidak semua yang di awal juz itu sudah sempurna. Atau ketika kita berhenti di akhir juz belum tentu sempurna. Kapan sempurna itu? Tadi cirinya apa? Setiap satu surah. Nah, lamun antum hayang aman baca Quran satu surat. Ya. Bacana satu surat, ya, seperti itu. Tingali. Makanya kebiasaan Nabi, beliau ketika beliau mengimami di dalam hadis-hadis di salat-salat jahar, Isya, Maghrib, kemudian subuh, itu beliau kebanyakannya bacanya ayat-ayat yang ayat-ayat yang pendek, ya, ayat-ayat munfasal, ayat-ayat munfasal. Dari surah apa ayat yang munfasal? Dari surah Qaf, dari surah Qaf sampai ke An-Nas. Nah, ayat munfasal itu ya. Kan surat itu nanti dibagi jadi berapa? 3 ya, ada sab'ut tiwal, al-mi'un, ya. Kemudian juga ada munfasal. Nah, munfasal ini dari Qaf sampai An-Nas, dan dari Qaf sampai An-Nas juga dibagi 3 nanti. Ada yang tiwalul munfasal, ada ausatul munfasal, ada kisarul munfasal. Nah, kalau yang tiwalul munfasal dari surah Qaf sampai surah apa? Sampai sampai Al-Mursalat, betul. Akhir 29. Kemudian ausatul munfasal dari An-Naba sampai surah Ad-Duha. Sampai surah Ad-Duha atau Al-Lail. Al-Lail sampai Al-Lail, sebelum Ad-Duha. Dari Ad-Duha sampai surah An-Nas itu qisarul munfasal. Nah, kebanyakan ya Nabi itu bacanya di rentang di surah-surah yang al-munfasal. Di contoh, Nabi pernah di sholat Jumat baca surah Qaf. Ya, contoh Nabi membaca di surah Jumat, di sholat Jumat pernah membaca surah Al-A'la. Nah, kapan Al-Baqarah dibaca oleh Nabi? Pas Qiyamul Lail. Pas Qiyamul Lail Nabi pernah baca surah Al-Baqarah, bahkan Ali Imran sampai ke An-Nisa 1 rakaat. Nah, jadi surah-surah panjang itu dibaca ketika apa? Nah, di sholat-sholat yang memang Qiyamul Lail. Maka para penghafal Quran itu, kalau yang banyak hafalannya terus tidak sholat tahajud kurang afdol. Karena tidak bacaan atau hafalan Qurannya kurang bermanfaat. Ya, karena memang bacaan banyak itu untuk diantaranya adalah untuk Qiyamul Lail. Gitu ya. Adapun jadi imam tantong Al-Baqarah surat. Ya.
Ada gak yang baca Al-Baqarah satu surat di zaman Nabi? Di sholat sholat wajib? Ada. Ada. Sahabat Nabi yang dia apa siapa namanya itu? Hudzaifah kalau nggak salah ya. Pan di sisilan ku Nabi. Ya afatta Muad bin Jabal. Afattanun ya Muad. Ketika kenapa kata Nabi, apakah engkau membuat fitnah ya Muad? Nah, sebabnya naon? Baca surah Al-Baqarah di sholat Isya. Nah, gitu. Jadi baca surah Al-Baqarah kemudian ada jamaah yang membatalkan dan laporan kepada Nabi. Jadi bacaan bacaannya itu terlalu panjang. Maka Nabi menegur Muad. Afattanun ya Muad? Apakah engkau ingin membuat fitnah ya Muad? Maka Nabi menganjurkan baca surat Al-A'la, ya. Kemudian Asy-Syams di sholat Isya itu. Nah, maka para ulama sebagian mengatakan kalau di sholat Isya imamnya itu baca surah-surah yang Awsatul Mufassal dari An-Naba, rentang An-Naba sampai Al-Lail. Ya. Kalau di sholat Maghrib Qisarul Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas gitu ya. Kalau di sholat subuh baru dari Qaf sampai surah Al-Mursalat. Satu surah satu surah. Makanya di sholat subuh itu biasanya panjang-panjang Al-Mursalat gitu ya. Baca Nabi itu Al-Insan. Ya, baca Nabi di sholat-sholat subuh. Ya. Dan tidak baca surah Al-Baqarah. Ini bukan artinya tidak boleh baca Al-Baqarah. Boleh, silahkan. Cuma mungkin nanti harus dipenggal kalau dibacanya. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Nah, pemenggalan itu kita harus tahu makna-maknanya. Harus tahu makna-maknanya. Karena para ulama tidak menganjurkan kita baca memenggal surah yang panjang tapi keliru di awal sampai akhirnya keliru pemenggalannya. Nah, ini berarti tugas kita nih para penghafal Quran, itu selain antum menghafal Quran, kita harus lihat ya makna-maknanya, mana yang sempurna. Nah, sempurna itu mana tam tadi. Jadi kita itu kalau jadi imam diusahakan harus tam. Harus tam, yang tam ya seperti itu. Baik. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh di sini. Jadi ciri wakaf tam itu pertama apa? Setiap akhir surat. Setiap akhir surat. Kemudian awakhirul qasas, setiap akhir kisah. Nah, perhatikan. Setiap akhir kisah. Berarti kita harus tahu kisah pertama, awal kisah, akhir kisah. Nah, awal kisah sama akhir kisah. Nah, kita lihat, coba antum lihat di surah Al-Baqarah. Lihat di surah Al-Baqarah ya. Nah, perhatikan sama antum. Di dalam surah Al-Baqarah kayak orang banyak orang tebak-tebakan dulu. Ayat kisah naon wae? Di surah Al-Baqarah. Ayat kisah tentang Nabi Isa di surah Al-Baqarah. Ayat kisah naon kira-kira di surah Al-Baqarah? Nabi Musa, Nabi Israel ya. Terus kisah Ibrahim, terus kisah siapa lagi? Nabi Adam. Itu kisah apa lagi? Cuma Talut dan Jalut ya. Nah, gitu ya. Nah, itu antum tahu ya, di dalam surah Al-Baqarah nanti ada kisah-kisah. Nah, contoh pertama tadi, kisah Bani Israel. Di ayat mana? Kira-kira menurut antum? Ya Bani Israel, betul. Dari Ya Bani Israel yang pertama. Ayat seberapa tadi? Al-Baqarah ayat seberapa? Berapa? 40 ya.
Jadi memang kita harus tatbik ya, harus ini rajin nelaah. Namun telah mah mau apa-apa antumnya, telah mah mau terang-terang. Karena belajar waqaf mah memang, nah lihat akhir rubuhnya di mana? Ar-Raqiin. Rubuh keberapa ini? Rubuh kedua ya. Rubuh kedua ini memang berhentinya kurang sempurna kalau di sini. Karena kalau di sini masih ada kaitan dengan at-ta'murunan. Makanya kalau seseorang jeung ana sok berhentinya di dia nya, karena kesempurnaan makna ya di dia di ayat 39. Kenapa? Karena ya Bani Israil ini kisah baru atau tema baru tentang Nabi Israil. Nah, tentang Bani Israil ini dikisahkan atau tentang orang-orang Yahudi ini dari ya Bani Israil sampai ya Bani Israil ayat sabara ya Bani Israil Al-Baqarah. Ayat sabara Bani Israil. Ayat 3-nya. Akhir Bani Israil di mana? Di ayat sabara coba. Seratus 22. Nah, lihat. Nah, sampai wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nah, ini tentang kisah Bani Israil atau orang Yahudi. Panjang berarti ayat berapa tadi? 40 sampai 1 2 3. Nah, ini kalau antum baca sampai seperti itu tam berarti bagus. Ya. Tam. Nah, cuma nanti dari ayat 40 sampai 1 2 3 ini nanti ada tam-tam yang lain. Ada tam-tam yang lain. Nah, tam-tam yang lain ini mana sampai mana? Kita harus belajar, harus nelaah. Pertama, nanti kita bagi dua dari 40 sampai 1 2 3 ini bagi dua. Bagi dua sampai sebelum afatat mauna. Ayat seberapa afatat mauna? Ayat seberapa? 75. Sampai 75. Ya. Sampai 74 ya. Dari 40 sampai 74 ini ya tentang Bani Israil di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisah-kisah Bani Israil di zaman Nabi Musa itu di Al-Baqarah dari mulai 40 sampai 74. Sampai 74. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, dari 75, nah ini kondisi orang Yahudi di zaman Nabi. Karakter orang Yahudi di zaman Nabi. Dari afatat ma'una ayyuminu lakum ya wa idza lakum. Kemudian nanti sehingga di sini nanti banyak ya karakter-karakter orang Yahudi di antaranya menyihir Nabi ya. Nah, banyak sampai mana? Sampai ya Bani Israil lagi. Yang tadi wattaqu yauma di ayat 100 berapa tadi? Sebelum kisah Nabi Ibrahim. Nah, dari sana nanti ada kisah Nabi Ibrahim wa idibtala Ibrahim sampai akhir juz pertama. Sampai akhir juz pertama Ibrahim, keluarga Ibrahim, Yakub dan sebagainya. Ah, gitu. Cuma nanti kita bisa memenggal lagi dari Ibu idibtala sampai ke itu bisa dipenggal lagi. Kita harus nelaah lagi nanti sampai mana nih akhir daripada kalamnya, siap kalamnya sampai mana. Nah, gitu ya, seperti itu. Ada tam-tam yang lain. Baik. Kemudian kalau kisah Nabi Adam dari ayat berapa? 20 ya. Seberapa? 30 dari ayat 30. 30 sampai wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ah, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah sampai berapa? 39. Sampai 39 ya, sampai 39 walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Nah, ini salah satu tatbik ya. Setiap akhir kisah itu pasti tam. Nah, maka perhatikan kita belajar dari waqaf-waqaf tam tersebut. Baik ya. Nah, satu lagi. Akhiru sifati ashabis sa'adah wasyaqai.
setiap akhir sifat dari para penduduk surga, orang yang bahagia, ya, penghuni orang-orang yang bahagia, dan juga orang yang sengsara. Nah, itu juga tam. Contoh misalkan di Al-Baqarah, Al-Baqarah. Dari Alif Lam Mim sampai Al-Muflihun. Nah, itu ashabus sa'adah. Ashabus sa'adah. Dari innalladzina kafaru sampai azabun azim. Khatamallah walahum azabun azim. Azabun azim itu ashabus syaqa, para penduduk neraka, di antaranya orang-orang kafir. Nah, itu salah satu contoh akhir daripada ashabus sa'adah dan ashabus syaqa. Ya, seperti itu. Baik. Ya. Kemudian, masih banyak ya. Nanti kita lanjutkan saja di besok insyaallah di Waqf Tam ini, sambil nanti kita akan tatbik ya. Tatbik atau praktek, kita menemukan mana nih Waqf Tam, mana Waqf Tam. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.